hari Selasa 15 Februari. Hari Cap Gome itu identiknya sama lontong biasanya. Dan enak sekali lontong Cap Gome. Pak Tio. Di mana dirimu berada, Pak Tio? Saya. Nah, hari ini kita berjauhan ya, Pak ya? Bapak di sana, aku di sini. Gak apa-apa jauh di mata, yang penting dekat di hati, Pak. Soalnya kita deketan juga ribut melulu ya, capek. Ribut, Pak, ribut. Jadi daripada nggak karuan ya acaranya ya, mending kita jauhan. Mending kita jauhannya, jadi mau cakar-cakaran juga susah. Pak Tio, pembicaraan malam ini mukanya adem banget. Oh, luar biasa. Kan kalau saya serem ya, Pak ya. Kalau pembicaranya hari ini mukanya adem banget kayaknya. Ya, luar biasa. Salah satu orang luar biasa, salah satu tokoh budaya Tionghoa, juga tokoh Tionghoa di Jawa Tengah ya, terutama untuk Jawa Tengah. Nah, dan sekarang kalau melihat ininya apa pengalamannya, keorganisasiannya, karirnya, karya tulisnya luar biasa, Pak. Mungkin nanti kita harus bikin acara dengan tema tentang budaya, Pak. Ya. Dengan Pak Haryanto. Cocok tuh. Cocok sekali. Nah, cocok sekali. Pak Tio. Ya, saya. Kalau biasanya kan orang tuh kalau mau memulai bisnis tuh ya, saya paling kesel sama orang yang banyak gengsi. Saya tuh orang nggak punya apa-apa, Pak, cuman punya sombong. Tapi dengan saya sombong, saya bisa ngasilin duit, Pak. Nah, itu. Ya, nah, terus apa sombong, tapi jangan gengsian gitu kan. Lu punya duit, punya, walaupun 10.000 juga saya mah bilangnya punya aja pokoknya. Cuman yang paling kesel itu kalau ngadepin orang yang gengsian, Pak. Ya, kalau udah nggak punya uang, tapi ditawarin kerja ini gak mau. Jadi belum apa-apa udah ngomongnya, aduh susah lah, aduh nggak bisa. Udah pengen mukul. Udah gemes, saya udah nggak tahan gitu kalau ngadepin orang model begitu. Jadi belum apa-apa udah, nantilah nggak bisa, udah capek deh. Jadi sekarang tugasnya Pak Tio sebagai moderator harus mengupas tuntas setajam silet, Pak. Karena Marimas ini produk yang udah lama loh, Pak. Tapi masih bisa tetap eksis sampai hari ini, itu pasti ada triknya. Soalnya saya baca di berita tentang Pak Har, paling enak tuh nawarin sama bapak-bapak, tapi Pak Har zaman itu nggak tahu bahwa bapak-bapak itu makin kesini makin ribet juga. Makin ruwet juga, nawarin makin gila, lebih gila dari emak-emak sebenarnya kalau zaman sekarang. Zaman dulu beliau masih hoki berarti. Gitu ya, apakah benar masih hoki? Tapi kan usaha effortnya beliau kan luar biasa, sampai katanya bawa toa di pasar-pasar gitu kan. Nah ini kan bapak-bapak gitu. Minum Marimas, main kartu gitu. Nanti kita akan tanya kepada beliau bagaimana memulai bisnisnya kan gitu ya, yang sampai karena lulusan luar negeri mau terjun ke pasar itu aneh, Pak, karena rata-rata orang lulusan luar negeri itu pasti nerusin perusahaan orang tuanya. Ya, gengsi. Jangankan turun ke pasar, Pak, ngunjungin pabrik aja dia nggak mau karena ada anak buah. Nah itulah yang kadang-kadang generasi makin kesini tuh makin generasi tempe itu bisa dibilang memang generasi tempe. Zamannya mungkin beda, zamannya udah beda kali. Iya. Sekarang mungkin tempenya mesti diganti jadi agak jadi mendoan gitu, Pak. Pakai tepung dikit biar agak keras. Oke, Pak Tio silakan karena waktu juga berjalan terus. Silakan dimulai dengan memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, Pak. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya hormati. Pada kesempatan malam ini, kesempatan yang baik ini, kami dari Inti Jawa Barat berhasil mengundang salah satu tokoh Tionghoa di Jawa Tengah, dan sekarang menjadi nasional ya. Sekarang sudah menjadi tokoh nasional dengan banyak viralnya cerita-cerita beliau di TikTok itu, di grup-grup WA semua viral. Nah,
tokoh ini adalah saya perkenalkan bahwa beliau adalah Haryanto Halim. Karyanya banyak sekali nih, karya nyatanya sudah banyak memberdayakan. Menurut saya karya beliau ini, karya nyatanya sudah banyak memberdayakan lingkungan sekitarnya, di mana beliau ada, dia masuk organisasi dan memberdayakan dan hasilnya sungguh outputnya juga cukup bagus. Satu adalah CEO PT Marimas Putra Kencana. Nah, malam ini nanti kita akan bertanya pada beliau bagaimana membangun Marimas ini dari awal sampai sekarang produknya juga ekspor. Nah, apakah pakai yang namanya gengsi tadi dengan sesuai dengan tema kita malam ini. Kemudian beliau juga ada ketua perkumpulan Bun Han Tiong ya, itu satu perkumpulan Tionghoa ya, mungkin nanti beliau juga akan cerita, yang dimana di situ dipasang nama Gus Dur di dalam satu wihara. Kemudian beliau juga ketua komunitas pecinan Semarang atau Kopi Semawis ya. Kopi Semawis ini unik, jadi setiap Jumat, Sabtu, Minggu itu banyak para UKM, para pembuat kuliner, para pedagang kuliner itu khusus menempati satu tempat di jalan di Pecinan di situ, di dekat rumah saya di situ, di Gang Warung tiap Jumat, Sabtu, Minggu ya, itu selalu ada dan sekarang ramai sekali. Nah, bagaimana beliau mengembangkan ini juga nanti akan beliau bisa sharing. Kemudian beliau juga pengurus Yayasan Pendidikan Karangturi. Ini salah satu SMA favorit nih. Zaman saya SMA di Semarang ya masih kalah lah ya. Nah, sekarang saya lihat Karangturi luar biasa maju. Nah, ini apa rahasianya, rumusnya mungkin beliau nanti bisa bagikan. Kemudian juga beliau ini adalah dosen tamu. Jadi dosen juga di Universitas Katolik Sugio Pranoto. Kemudian selain itu beliau juga sebagai pembina Yayasan Kesehatan Telogorjo. Yayasan Telogorjo ini maksudnya Telogorjo ini satu rumah sakit di Semarang yang cukup terkenal. Nah, bagaimana beliau bisa ikut terlibat aktif di berbagai bidang, tidak hanya bisnis, tapi memberdayakan soal budaya, kemudian memberdayakan merangkul para pedagang kuliner untuk bisa meramaikan suasana gitu. Kemudian ada di pendidikan, kemudian ada di kesehatan. Ini bagaimana nih kira-kira apa yang mendasari beliau bisa punya energi yang banyak ini ya, cukup banyak ya di dalam berbagai bidang. Kita akan berdiskusi, berbincang-bincang santai dengan Pak Haryanto Halim. Silakan Pak Haryanto Halim. Pak. Ya, selamat malam Pak. Malam Pak. Pak, ini cerita dulu Pak tentang bagaimana waktu membangun Marimas dulu nih Pak. Ini seru nih kayaknya nih. Bapak kan lulusan luar negeri, lulusan dari Amerika, pulang kemudian mau membangun Marimas. Ceritanya seru sekali katanya. Nah, sampai sekarang masih bisa ekspor. Nah, ini gimana nih? Ini dari sisi bisnis dulu, dari segi usaha dulu nih Pak. Silakan Pak. Oke. Sebelumnya saya pengen komentari waktu saya baca pengumumannya soal talk show ini, itu kok panjang sekali yang ditulis soal saya sendiri sampai wah ini kok orang ini kok hebat ya, ternyata itu saya sendiri. Nggak, maksud saya tuh biasanya nggak sepanjang itu gitu loh, paling satu. Itu Beneta Pak, kerjaan Beneta Pak. Saya maksudnya kalau semua dikumpulkan jadi gimana gitu loh, saya jadi malah pengen ikut dengerin ini orang mau ngomong apa. Jadi, itulah Pak kerjaan sekretaris eksekutif yang digaji. Sekretaris eksekutif Pak. Ya terima kasih, tapi ya mungkin kadang orang bisa terpesona oleh gambarannya masing-masing. Tapi saya berbagi aja. Jadi kalau yang soal Marimas itu gini, saya itu sempat kuliah di Amerika selama 5 tahun 85 sampai 90. Lah waktu pulang itu sebenarnya saya juga tidak langsung kerja.
Saya tuh sempat kerja di Surabaya di pabrik kerupuk loh, saya sempat kerja. Kemudian setelah itu tidak lama karena saya tuh sudah pacaran cukup lama, jadi long distance relationship itu buat saya berat, makanya saya langsung pulang Semarang lagi. Kemudian saya mulai membantu orang tua dulu sambil merintis usaha. Saya sempat jadi agen air mineral, agen bumbu masak, kemudian juga bikin STMJ, bikin snack, bikin kue lapis, wah macam-macam lah. Sampai 5 tahun perjalanannya, baru tahun 95, jadi 90 lulus S2 dari Amerika memang betul, teknologi pangan. 95 itu baru saya mulai merintis Marimas. Artinya saya pengen ngomong, ternyata S2 pun butuh waktu 5 tahun untuk mencari jalan itulah. Ternyata tidak segampang, oh kalau S2 itu mesti pinter, punya modal itu pasti bisa, enggak juga. Dan saya juga untungnya punya modal yaitu sudah terbiasa bekerja semenjak kecil, karena dulu papa saya punya pabrik, itulah. Kalau dulu tuh cengkeh wur itu loh untuk campuran tembakau. Jadi rumah campur pabrik itu menyebabkan kita terbiasa bekerja, kita terbiasa melihat orang bekerja, dan kadang ya diajak papa bekerja. Itu kombinasi yang menurut saya kok menguntungkan saya. Jadi saya sudah biasa bekerja, meskipun bawa S2 tadi, makanya saya nggak sungkan untuk ke pasar bawa toa, bahkan waktu bekerja awal itu saya yang nimbangin sendiri dari mulai formula awalnya, karena saya S2 jadi saya yang riset sendiri. Nah, ini yang perlu digarisbawahi sebenarnya ya. Anggap saja kita itu kan sebagai bukan anak konglomerat lah, kita kalaupun keluarga pengusaha ya menengah lah ya. Artinya nggak bisa langsung beli lisensi, buka pabrik terus ongkang-ongkang, nggak bisa. Kebanyakan dari kita mungkin seperti saya lah. Artinya ya ada uang, tapi ya nggak sampai banyak sekali yang terus bisa bebas sekali. Nah itu yang selalu saya sarankan, kalau itu yang terjadi, memang kita harus istilah Jawanya merantasi dari nol ya. Ya bagian produksi, ya bagian HRD, ya bagian keuangan, ya bagian promosi, semuanya. Karena apa? Nanti kalau bisnisnya berkembang, kita sudah tahu semua lininya dengan baik, itu aja. Dan itu juga pendidikan untuk kita, bagaimana kita menerapkan budaya di dalam perusahaan kita. Itu yang menurut saya kenapa kita harus mau mengotorkan tangan, mau berpeluh-peluh, mau sampai malam-malam. Awal merintis ya saya tuh kerjanya tuh berangkat jam 6 pagi, pulang 12 malam. Berangkat 6 pagi, 12 malam. Apalagi kalau nunggu produksi saat itu kan kita masih awalnya tuh home industry. Lah ternyata yang saya tanamkan itu sekarang ini mereka menganggap itu budaya dari perusahaan. Kalau belum selesai kerjaan ya jangan pulang. Mereka sudah paham itu karena itu ditanamkan. Tanpa saya harus ngomong peraturan tertulis loh ya. Tapi itu sudah menjadi bagian dari budaya. Nah itu yang menurut saya kalau saya boleh membuka bahwa budaya kerja itu ternyata kita dapatkan sebenarnya semenjak kecil, dan kemudian pada saat kita membentuk usaha, kita sendiri sebagai owner ataupun founder itu harus yang membentuk budaya itu, dan itu dibentuk bukan dengan kata-kata tapi dengan contoh dan teladan. Itu yang menurut saya, dan memang ini juga selalu saya tekankan, kadang pendidikan dan background orang tua yang cukup berada itu malah sering menjadi beban, bahkan mungkin dengan anak-anak yang sekarang ini. Kadang kayak dasi yang memberatkan lah. Kalau S2, apalagi S3 ya terus terang, kalau nanti harus mulai dari nol rasanya kok malu sekali. Makanya sekarang saya selalu mengatakan pada fresh graduate, kepada first jobber, kalau kamu nggak punya pengalaman ya, kamu 2-3 tahun pertama digaji berapapun harus kamu terima loh. Karena itu adalah uang kamu itu dulu kuliah bayar, sekarang kerja yang belum pernah punya pengalaman 2-3 tahun pertama itu kayak kuliah tapi dibayar. Jadi itu malah kamu untung. Jadi itu yang selalu saya tekankan, mentalitas dan etos itu yang harus dibentuk terlebih dahulu. Itu Pak Tio. Luar biasa. Ya kalau betul itu saya catat garis bawahi bahwa owner lah yang membentuk budaya dengan memberi contoh dan teladan ya. Jadi kalau bosnya woro-woro di pasar ya yang lain mesti ikut turun bantuin gitu ya. Jadi selesaikan misalnya bawa satu
satu call gitu ya, satu apa namanya ankle gitu ya, ya harus habis gitu ya Pak ya. Mau nggak mau harus ditanamkan seperti itu ya Pak. Ya tidak boleh punya kemaluan gitulah. Nggak boleh punya gengsi lah ya Pak ya, jangan Ya, gengsi gitu ya Pak ya ya. betul. Dan apa ya? Karena menurut saya memang kita yang harus memberikan contoh. Bahkan saya pun seperti yang diproduksi pun sama. Saya juga bekerja sampai selesai. Dulu saya tuh bekerja kalau mencampur formula itu kadang sampai sampai malam lah. Saya lebih senang kerja malam. Sampai kadang jam 12. Terus ada staf saya bilang, "Pak, Bapak itu kalau kerja yang di lantai 2 itu tuh banyak yang penunggunya gitulah. Banyak mungkin hantunya." Bilang, "Saya nggak takut kok. Nanti kalau dia muncul ya, saya suruh ikut bantu ngangkati," saya bilang. itu nanti pelajaran penting buat Beneta Pak. Beneta itu suka kalau ada yang gitu-gitu lari duluan Pak. Beneta itu. Saya tuh bilang saya nggak takut, kalau mau ganggu apa, paling kalau saya suruh kerja lumayan, malah nggak usah gaji UMR segala. Tapi saya ingin menunjukkan, artinya kalau kamu sudah punya niat bekerja, ya apapun harus dijalani, bukan soal tempatnya, bukan soal apanya, tapi pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, itu yang harus dicontohkan kepada anak buah kita. Termasuk mungkin yang akhir-akhir ini saya kenapa juga aktif di medsos, karena saya juga ingin menunjukkan kepada tim di marketing bahwa ini loh yang harus dilakukan. Jadi ternyata itu pun juga menjadi untungnya sih mungkin medsosnya lumayan, jadi saya bisa membuktikan loh saya pun bisa, apalagi kalian yang masih muda. Oh, jadi itu pancingan sebenarnya ya untuk nih loh, buat saya aja bisa, kenapa Anda yang muda harusnya lebih kreatif, lebih ini ya, harusnya lebih bisa lagi untuk memasarkan atau menguatkan brandnya yang ada gitu ya Pak ya. Iya, betul. Menarik sekali Pak. Nah, Bapak tadi ngeracik sendiri Pak. Marimas itu dari racikan Bapak semua ya. Maksudnya Bapak seneng ya, itu ngeracik itu juga seneng ya Pak. Kenapa bisa bikin Marimas, maksudnya minuman serbuk ini idenya dari mana Pak Har? Halo? Ya, gimana? Ya, maksudnya Bapak itu sampai bisa ngeracik itu luar biasa lah menurut saya. Memang apakah itu memang hasil racikan semua ya dari Bapak gitu? Oh ya, meskipun kuliah teknologi pangan kan tidak mengajarkan ngeracik atau bikin produk yang enak. Kita kan cuma diajarkan basis-basis pengolahan pangan mulai dari fermentasi, pemanasan, pembekuan, dan lain-lain. Kalau itunya harus dicari sendirilah. Memang itu bekal dari waktu kecil dulu, waktu lihat papa bekerja, bagaimana juga melakukan pekerjaannya itu juga membantu sekali. Juga mungkin secara tidak sadar lah nih, kalau Pak Tio ngomong gini, mungkin dulu tuh ya sering lihat mama masak di dapur loh. Jadi terpicu juga ya untuk membuat eksperimen. Betul, dan keberanian untuk mencampur bereksperimen itu juga menurut saya mungkin ada pengaruhnya. Mama saya tuh kalau masak tuh apapun sisa yang ada bahan di dalam lemari es bisa dimasak oleh mama. Oh, dengan bahan yang ada juga bisa disajikan. Ya. Nah, menarik sekali. Nah, kenapa minuman serbuk, Pak? Nah, kenapa minuman serbuk? Tahun 95 itu, waktu itu saya melihat belum ada minuman serbuk yang di pasar basah. Saat itu hanya ada di supermarket. Sedangkan saya melihat, lah ini menarik Pak Tio. Sebenarnya gini, semua orang itu sebenarnya melihat pemandangan yang sama, tapi kadang ide yang muncul bisa beda. Jadi semua orang tahu sirup botolan itu repot, banyak semutnya, gampang pecah, kalau mau beli ribet harus tukar botol. Semua orang tahu permasalahan itu, tapi tidak mencari solusinya. Nah, saya berusaha mencari solusinya. Kenapa nggak minuman serbuk itu aja? Iya. Sesimpel itu ya sebenarnya. Sesimpel itu. Jadi memang makanya saya selalu mengatakan pada anak muda, berapa ribu orang atau juta orang lihat apel jatuh, kenapa hanya Isaac Newton yang mikir kenapa ya? Iya, betul. Jadi kemampuan mengobservasi dan mencari. Saya selalu mengatakan, kamu itu kalau mau inovatif itu harus pinter cari masalah, dalam tanda petik loh.
Ya. Kalau kamu bisa menemukan masalahnya, kamu bisa cari solusinya. Tapi kalau masalahnya saja nggak tahu, nggak bisa cari solusinya. Ya, betul. Ya, betul. Betul sekali. Nah, sekarang bagaimana bisa menumbuhkan kemampuan untuk observasi itu, Pak? Ya, kalau menurut saya, ini pola pendidikan yang juga mulai dirubah. Jadi pendidikan, kalau mau ini kebetulan saya di sekolah kagak nyambung, saya selalu menekankan, apa sih definisi anak pandai? Anak yang disukai selalu dibilang anak pandai. Anak pandai itu yang gimana? Yang bisa jawab pertanyaan. Lah saya bilang itu bukan anak pandai, itu Google, itu Wikipedia. Anak pandai itu anak yang bisa bertanya itu sekarang. Anak yang bisa bertanya, kalau mau lebih pandai dengan pertanyaan bermutu. Untuk bisa bertanya, dia harus bisa melihat masalah. Lah kemampuan bertanya ini mohon maaf sampai hari ini masih dimatikan oleh sistem pendidikan hari ini. Makanya sekarang ini ada hubungannya juga, Bapak juga sangat berpengaruh terhadap Yayasan Karangturi itu ya Pak ya. Sekarang Karangturi cukup maju ya. Betul, dan itu saya tekankan sekali meskipun tidak gampang mengubah paradigma guru yang dididik dengan sistem pendidikan tempo dulu juga. Iya. Ini yang menurut saya tantangan kita sebagai pendidik. Saya bilang bahkan saya sebenarnya bilang beberapa mapel itu sebenarnya nggak perlu dikasih nilai kognitif sebenarnya, lebih ditekankan afektif dan psikomotoriknya. Ya contoh-contoh gampang pelajaran agama dan beberapa ilmu sosial sebenarnya bukan kognitif, harusnya afektif yang dinilai. Ya. Nah, itu yang menurut saya kalau itu digarap sungguhan nantinya akan memunculkan anak-anak yang punya daya observasi yang lebih baik, daya kritis yang lebih baik. Sebenarnya itu kan sampai lulus SMA pun, kita belum memberi apa-apa sebenarnya. Mau dikasih full pun ya nggak cukup Pak sebenarnya. Ya, betul. Kita belajar dari masa pandemi inilah. Saya tahu yang diberikan materinya awalnya cuma 40% sudah naik kelas loh, karena gara-gara pandemi loh. Kalau zaman dulu harus 100%, waktu pandemi itu 40% sudah naik kelas itu. Itu pun masih hidup kok anak-anak kok. Ya kan? Ya, betul. Ya, kan? Sekarang gini pertanyaannya. Kita kalau mau belajar di sekolah, betul ya jawabannya ya. Untuk menuntut ilmu di sekolah, betul ya? Betul ya, Pak ya. Terus saya ganti pertanyaannya. Sekolah adalah satu-satunya tempat kita untuk mendapatkan ilmu, betul atau enggak? Sudah enggak? Tidak, enggak. Ya, itu. Sampai lulus S1 pun, kita sebenarnya masih banyak yang harus dipelajari kok sebenarnya. Artinya apa? Sebenarnya kita harus membekali anak dengan kemampuan untuk belajar. Learn how to learn itu jauh lebih penting daripada belajar matematikanya itu sendiri. Learn how to learn ya. Itu jauh lebih penting. Inquiry thinking, inquiry skill, keinginan untuk selalu mencari jawaban, itu yang harusnya dihidupkan. Kalau itu bisa dihidupkan, sekarang internet itu banyak, anak bisa cari sendiri, nggak usah lewat guru. Ada Khan Academy, ada TED Talk, ada macam-macam. Jadi sekarang bukan untuk mengajari matematika, tapi bagaimana menumbuhkan minat terhadap matematikanya itu, menumbuhkan minat terhadap ilmu sejarah, menumbuhkan minat terhadap bahasanya, bukan ngajari bahasanya. Wong bahasanya tuh nggak akan selesai kok diajari sampai kapanpun. Tapi minatnya yang harus ditumbuhkan melalui pelajaran itu. Agar mata pelajarannya atau agar bidang yang ditekuninya itu bisa digali lebih dalam, gitu ya Pak ya, betul ya? Betul. Sekarang kalau misalnya mau ngajari PH, kalau tahu-tahu di KI ajarannya ini log dari bahasa dan log dari H+-nya atau bahasanya nggak akan menarik. Tapi kalau misalnya dibuka dengan, kalian mau nggak kulitnya mulus supaya kalau kelihatan bagus. Lah ini sabun pun ternyata efeknya dari sabun tergantung dari pH, asam basanya dari sabun itu. Nah itu sudah anak-anak muda, ini menarik, ini saya harus tahu. Iya, betul. Pendekatannya harus selalu semacam itu, kontekstual dengan problem anak-anaknya. Untuk supaya mereka, I want to know about asam basa, gitu loh. Ya, menarik sekali. Nah,
kalau pemikiran-pemikiran Bapak ini, maksudnya Pak Hari ini ya, diterapkan, maksudnya dengan kurikulum yang ada di Indonesia ini, kira-kira bisa nggak Pak, misalnya di satu sekolahan, misalnya Karangturi itu bisa dirubah total, atau memang tetap harus mengikuti persyaratan dari Dignas gitu Pak? Ini menarik Kita sih sekali. sedang coba ke arah sana, tapi ya itu kita kan punya modal guru yang dididik dengan pemahaman Oh, tempo dulu. iya, Nah, iya. itu pelan-pelan kita didik. Makanya saya selalu mengatakan anak yang bertanya itu anak yang punya pemikiran beda, yang harusnya kita gali lebih lanjut. Karena itu mungkin bisa memperkaya pemahaman kita sendiri sebagai Iya. seorang guru maupun diskusi di dalam kelas. Jadi apa ya, memang harus banyak perubahan dan kita harus tahu loh, dengan majunya artificial intelligence nanti banyak pekerjaan yang hilang yang hari ini aja sudah mulai terancam. Kalau Ya. caranya ngajar kayak mempersiapkan anak-anak sejak zaman dulu, nanti anak-anak harus belajar lebih banyak lagi. Ya, ya betul. Ya betul, Pak. Saya kemarin juga bicara sempat kepikiran begitu. Jadi bahwa anak-anak sekarang ini kan dimudahkan ya, dimudahkan. Kalau zaman dulu kita ini kan cuma ada TVRI, ya mau nggak mau nonton TVRI. Nah, zaman sekarang semua stasiun TV juga demikian banyak. Masih nggak mau dia, oh ada Netflix, ada yang lain-lain, ada Disney dan sebagainya dan sebagainya. Saya pikir anak-anak kalau lihat dia nggak suka, dia pindah channel gitu kan. Zaman dulu kita nggak bisa pindah channel ya. Nah, demikian juga dengan guru, dosen dan sebagainya. Saya pikir kalau dosennya membosankan, gurunya membosankan, kalau anak itu bawa remote bisa dipindah itu Pak ya. Oh iya, bisa dimatiin malah. Di-off-kan. Enggak, makanya saya juga berkata sebenarnya in the future ya, ke depan ya, guru itu bukan yang pandai ngajar, tapi guru yang pandai mencari bahan ajar dari internet yang menarik untuk diberikan kepada anak. Sekarang ya kita mau mengajari misalnya teori logaritma. Kita mau ngajar mungkin ya sudah cukup bagus, tapi jok-jok di internet ada guru dari Australia yang bisa ngajar tentang logaritma dengan jelas dan gamblang. Nah, itu disetel aja, nggak usah kita repot-repot bikin. Ngapain? Resources-nya sudah ada. Di hari yang sama, di jam yang sama, berapa banyak ribuan atau belasan ribu guru ngajar yang sama, tapi yang bisa ngajar yang baik berapa? Waktunya habis, anaknya nggak tambah mudeng, tambah bingung. Iya betul. Jadi ke depan itu guru harus melepas gengsinya lah, ini kaitannya dengan gengsi juga. Jangan gengsi, Ya, karena betul. memang harus diakui guru mungkin pinter, tapi belum tentu pinter ngajar loh. Ya betul. Ya betul. Iya toh. Lebih Betul. baik ambil bahan yang ada, sudah disetel, kita jadi fasilitator, sudah jelas. Tadi ada yang mau ditanyakan enggak dari yang presentasi tadi? Silakan. Ya. Gitu kan. Ya. Tapi dengan itu kan dia harus membuang egonya. Dulu ego guru itu kan punya buku catatan yang kumel, diberikan anak yang paling pandai di kelas, anak yang paling pandai nyata di papan tulis gitu kan. Iya betul. Ya betul. Ya betul. Nah, sekarang kitab suci guru itu kan digantikan oleh internet. Nggak kanggo kitab suci kayak gitu oleh seorang guru. Ya. Kalau masih pakai paradigma lama ya hasilnya seperti itu. Kita generasi mendatang itu tetap mempunyai pola yang pemikiran yang enggak revolusioner gitulah ya Pak Arya. Jadi Betul. intinya saya bagaimana menumbuhkan atau membangkitkan potensi-potensi yang ada di dalam anak ini supaya anak ini bisa ngerti bahwa saya sukanya kok ini gitu ya Pak. Ya, Nah, untuk membantu anak, mengasah anak untuk finding his or her true colors. Menemukan warna aslinya dia itu apa. Jadi menurut saya sejak TK sampai SMA, itu sebenarnya tujuannya apa ya? Mengasah sampai dia nanti tahu potensinya. Dan ini juga yang mungkin Mas Menteri yang baru mungkin juga mulai mengenal itu. Ujian nasional dari dulu itu kan sebenarnya suruh manjat pohon, mau kamu monyet, mau kamu ikan, mau kamu kelinci, mau kamu rusa, suruh manjat pohon semua. Iya betul. Iya betul. Ya betul Pak. Jadi itu yang menurut saya harus dikoreksi dan diperbaiki lah.
Kalau enggak ya nanti dengan adanya AI. Zamannya saya dulu ngitung log itu pakai buku log. Sekarang kan nggak pernah ada buku log. Zaman sekarang anak-anak ngitung differential equation integral, difoto, dicari di internet keluar jawabannya. Iya, betul, ya betul. Ya betul, Pak. Iya kan? Betul sekali. Jadi, pertanyaannya perlu nggak anak harus melalui itu? Loh, kalau yang pintar sekali, yang memang arahnya ke arah eksakta, monggo. Tapi berapa persen yang sebenarnya, mohon maaf, kemampuannya nggak ke sana. Dia lebih cocok kalau disuruh nari. Dia lebih cocok kalau disuruh melukis. Lah, tewas dia disuruh ngapalkan matematika dan fisika, tewas harga dirinya diinjak-injak oleh nilai yang jelek, dia malah nggak mampu mengembangkan bakatnya yang sesungguhnya. Itu yang saya maksudkan. Nah, kira-kira saya setuju sekali dengan pemikiran ini, dan saya juga sudah sempat kepikir, hanya belum berbuat banyak di dalam bidang pendidikan. Menurut saya pemikiran Pak Har ini juga cukup revolusioner. Nah, kira-kira berapa tahun lagi Pak bisa diterapkan gitu Pak ya di negara kita ini? Masih lama sih. Lama ya Pak, karena menyeluruh ya Pak ya. Jadi, ya, tapi masing-masing sekolah sih harusnya mulai berimprovisasi sendiri. Jadi menurut saya, lah ini yang saya kaitkan tadi dengan kemampuan observasi tadi. Kalau anak-anak dibiasakan bertanya, dia akan terbiasa melihat detail, melihat hal yang menggelisahkan dia, mencari jawaban. Jadi memang harusnya guru punya sikap, tidak ada pertanyaan bodoh sebenarnya. Itu menurut saya yang harus diambil dulu. Ya, zaman kita dulu mau tanya takut, nanti dimarahi. Kalau saya selalu ngomong sama guru ya, begitu guru bilang diam kamu, nanti cerewet kamu tanya terus, yang dimarahi satu orang, yang takut tuh sekelas loh. Ya betul. Ya kan? Betul, sistem nakutin monyet. Betul, karena itu kita nggak berani. Kalau ada apa-apa ya sudahlah, didiemin sendiri. Itu yang menurut saya menyebabkan daya kritisnya anak, menurut saya tidak terasah. Mungkin tetap ada 1-2 anak yang luar biasa. Lah makanya kan banyak cerita, loh dulu ya waktu di kelas nuakalnya minta ampun, tidur terus, tapi sekarang paling sukses misalnya. Iya, betul. Banyak sekali Pak yang begitu Pak. Karena mungkin apa ya, begitu nyemplung di dunia nyata, di dunia kehidupan yang nyata, kehidupan kerja, begitu dia mencari akal, dia sudah nggak terbelenggu oleh hal-hal yang ditanamkan di dalam sekolah mungkin gitu ya Pak. Betul. Dia terbiasa mencari jalan. Betul. Ya rebel yang berontak, anak-anak yang berontak ini lebih tough gitu, lebih banyak cari jalannya gitu ya Pak. Ya, betul. Nah, apalagi yang perlu saya tanyakan? Ini tentang ini Pak. Nah, tentang kopi semawis ini. Ini ceritanya, idenya seperti apa Pak? Bisa diceritakan Pak tentang kopi semawis. Ya, kalau semawis ini sudah agak beda ya, karena kopi semawis itu sebenarnya semacam bukan ormas ya, semacam perkumpulan untuk menghidupkan pecinan Semarang. Jadi saat itu memang ini agak kalau secara historis dari UNICEF atau dari mana PBB yang mulai memberikan perhatian terhadap cagar budaya di kota-kota, terutama kota-kota yang punya potensi sebagai kota lama. Lah, di Semarang itu ada Little Netherlands untuk yang berbau Belanda, ada pecinan dan ada Kampung Melayu serta Kauman yang berbau Melayu dan Islam. Lah, yang pecinan ini kemudian dikembangkan oleh sekelompok orang dan saya kemudian diajak untuk mengembangkan karena memang potensi itu ada, bagaimana jangan sampai juga nantinya kalau terjadi pembenahan malah menghilangkan ciri khasnya atau rohnya dari pecinan itu. Dan pertama kali yang kita garap adalah membuat pasar Imlek Semawis sebenarnya. Jadi setiap menjelang Imlek kita membuat Imlek di jalanan, di Jalan Wot Gandul, Pak Theo. Mungkin kalau orang Semarang tahu di Wot Gandul, kita tutup jalan. Ya, itu daerah kelahiran saya tuh Pak, situ Pak. Saya lahir di Gang Baru, ya.
Ya, itu berarti kan kita menghidupkan Jikaumeh lah istilahnya orang Semarang, malam tanggal 29-nya. Lah, tapi waktu kita mau mengadakan itu terus terang malah banyak yang agak mengkritisi adalah orang Tionghoa Semarang. Kenapa? Karena tahun 2000 berapa ya waktu itu? 2005 atau berapa saya lupa tahunnya. Pokoknya masih hangat reformasi. Jadi sebenarnya masih trauma. Sampai kami diajak meeting oleh para tokoh-tokoh Tionghoa, mereka bilang, ini kalau ada apa-apa dengan pecinan, kamu yang tanggung jawab siapa? Terus kami bilang, ya kami yang tanggung jawab. Jadi ada ketakutan kalau dengan membuka diri itu malah menyebabkan nanti banyak orang-orang yang di luar Tionghoa tidak senang nanti terjadi kerusuhan lagi. Saya tidak menyalahkan ketakutan itu, tapi saya memang kemudian yakin bahwa dengan membuka pecinan sebagai tempat wisata untuk orang di luar Tionghoa, itu akan menjadi sebuah daya tarik yang baik, karena kita juga lihat di luar negeri juga demikian. Dan ternyata itu yang terjadi, bahwa waktu pasar Imlek, semua orang tidak hanya Tionghoa, tidak hanya yang Tridharma, semua datang dan mereka enjoy. Saya kasih gambaran yang saya senang, selalu saya lihat pemandangan pasangan suami istri dengan anak berjilbab, saya tahu mereka Muslim, mereka Jawa, mereka foto-fotoan di depan kelenteng sambil ngomong, tapi lho Pak, ini koyok Hongkong nih Pak. Buat saya, wah ini sudah bagus arahnya. Kemudian yang nonton wayang Potehi juga nggak cuma Tionghoa, malah ada yang juga non-Tionghoa, malah mereka protes ke saya, Pak, itu stand sepeda motor suruh pelankan Pak. Saya dengerin wayang Potehi nggak dengerin ini Pak. Iya. Saya senang bahwa perayaan Imlek yang diadakan di jalanan dengan sangat egaliter, tidak di dalam gedung, tidak eksklusif untuk Tionghoa, menjadi sebuah ajang silaturahmi etnis, agama, suku yang dengan leluasa dan sangat merakyat. Nah, ini yang menurut saya kemudian kita teruskan lagi dengan membuka yang Jumat, Sabtu, Minggu di Jalan Gang Warung itu, Pak. Oh, tadinya untuk yang itu ya, pasar malam itu ya, Jikaumeh itu kan pasar malam Ya, sebelum pasar, Imlek. yang namanya Pasar Imlek Semawis itu. Ya. Oh, tadinya dari situ. Kemudian Ya. udah berapa tahun ya Pak sekarang berarti jalannya? Mungkin sudah muter 12 show lebih kok. Jadi saya sudah berapa kali, mungkin sudah 15 atau 16 tahun kita ada. Ya. Sekarang pasar Semawis itu saya lihat ya sudah pembauran, sudah banyak teman-teman dari semua suku, dari semua agama dan sebagainya betul. Di situ. Sudah ramai, sukses lah ya. Luar biasa nih Pak Bahar. Nah, kemudian tentang kiprahnya di Ketua Perkumpulan Bun Hantiong nih Pak, cerita sedikit nih Pak tentang. Kalau Bun Hiantong itu juga perkumpulan sebenarnya nggak terlalu besar, mungkin kalau tapi paling tua di Semarang ya, dan cukup sebenarnya juga sederhana sekali. Tapi waktu saya mulai pegang, saya pun pengennya ini bukan sebagai untuk Tionghoa, tapi menjadi pusat keberagaman di pecinan. Sehingga sekarang pengurusnya kami juga ada yang Jawa, ada yang Muslim, nggak semuanya Tionghoa. Dan kami juga meletakkan Sincupai atau Sinci atau papan arwah Kiai Haji Abdurrahman Wahid di altar leluhur Bun Hiantong, sehingga itu juga menunjukkan keseriusan dan niat kami bagaimana menghormati Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. Dan itu sangat dihargai sekali, karena Bu Sinta Nuria sendiri yang menyerahkan secara simbolis papan arwah itu ke perkumpulan kami. Jadi kalau itu perkumpulan itu sebenarnya tadinya untuk apa Pak kira-kira? Pertama sebenarnya perkumpulan sosial budaya sih. Ya, budaya ya. Main musik, kemudian juga ada gamelannya juga, meskipun sekarang sudah nggak bisa dimainkan karena pemainnya susah, cari pemain gamelan susah. Iya, betul. Jadi itu siapapun sih boleh bergabung di situ ya Pak ya, termasuk kawan-kawan kita itu yang juga aktif juga di situ. Dan itu kalau saya boleh mengaitkan apa yang dilakukan Semawis maupun di Bun Hiantong terkait dengan judulnya kan gengsi tidak membikin apa tadi? Gengsi tidak bikin judulnya apa? Gengsi tidak bikin apa ya? Pokoknya soal jangan gengsi gitulah ya. Ya. Gitu ya, Agak jadi duit Pak. Gengsi agak jadi duit. Oke. Lah
Di perkumpulan Bunyanto sebenarnya kita tidak melibatkan uang dalam jumlah banyak sama sekali loh. Apa yang kami lakukan meletakkan sinci atau papan arwah Gus Dur itu tidak berbiaya tinggi, tapi seorang ibu negara bisa datang ke rumah perkumpulan kami dan kami menjadi liputan yang sangat luar biasa nasional maupun internasional, apalagi waktu Pak Ganjar datang ke tempat kami. Jadi kami tidak berusaha mengangkat gengsi, tapi esensi yang kami kerjakan. Sehingga itu bisa berdampak keluar juga. Demikian juga di Semawis, kami bukannya di gedung terus pakai baju yang jas yang luar biasa, kami merakyat betul-betul di jalanan loh itu. Jadi, tapi itu bisa mendatangkan massa yang sedemikian banyak sampai Ibu Mari Pangestu dulu waktu jadi menteri pun pernah kami undang juga ikut hadir. Jadi saya pengen mengatakan sebenarnya memang kalau kita berkutat cuman gengsi bling-bling itu belum tentu akan dapat esensinya. Itu juga sama di pekerjaan, bisa saja wah punya franchise macam-macam, beli ini, belum tentu untung dengan yang jual bubur kacang hijau loh yang punya. Iya, betul. Misalnya punya 10 cabang, jelas-jelas menguntungkan, ya kan? Ya, betul. Ya semacam itulah. Jadi jangan sampai orang terjebak dengan gemerlapnya sebuah usaha. Kalau orang Tionghoa mengatakan Haugan Bu Hauze itulah. Ya betul, Haugan Bu Hauze. Enak dilihat tapi tidak enak dimakan. Dimakan, ya. Oke, nah kemudian ada satu lagi Bapak masuk di kepengurusan tentang kesehatan, tentang di rumah sakit Logorjo itu ya Pak ya. Nah ini. Iya. Sebenarnya motifnya ini apa Pak Har, ini motifnya apa kok masuk di pendidikan, di kesehatan, kemudian di budaya. Saya rasa luar biasa loh, daya jangkaunya, daya jelajahnya Bapak ini luar biasa Pak. Pak Theo, untuk digarisbawahi sebenarnya saya tuh tidak pernah pengen, tapi saya tuh ditarik-tarik terus kepeksa gitu. Iya. Dan itu kalau orang sudah terkenal begitu Pak. Kalau memang orang sudah sudah menjalankan sesuai misinya dan memang tidak cari sesuatu ya, tidak cari bling-blingnya ya tadi ya gitu ya. Jadi gitu kan, waktu Pak. saya di Karangturi pun karena ditarik, kebetulan waktu itu jujur memang ayah mertua dia menjadi ketua yayasan, kemudian saya ditarik untuk memperkuat. Tapi waktu itu saya bilang mau saya nggak ada background pendidikan, ngapain saya di pendidikan, tapi ya sudah disuruh lah instruksi ayah mertua kan kadang kita nggak bisa nolak. Jadi kemudian saya jalani, ternyata kemudian saya enjoy di bidang pendidikan dan bahkan saya salah satu yang kemudian memang menekankan pendidikan karakter sejak sebelumnya Pak Jokowi, mungkin selisih 2 tahun sebelumnya Pak Jokowi waktu jadi presiden, waktu menekankan juga pendidikan karakter. Kita sudah menanamkan itu. Waktu itu kita ya belajar banyak sih dari sekolah di Jepang, dari sekolah di Jakarta, dari sekolah yang kita lihat pendidikan karakternya bagus. Jadi salah satu yang kita ubah misalnya saat wisuda wajib basuh kaki orang tua. Bukan cuma pakai toga, tapi wajib basuh kaki. Nah itu untuk menunjukkan, karena menurut saya basuh kaki kepada orang tua itu sangat-sangat kuat sekali pesannya. Misalnya itu. Nah, kemudian waktu yang di Kopi Semawis, saya juga ya suka, tapi bukan pengen. Jadi waktu itu diajak teman, ikut gabung, ya sudah ikut gabung. Kemudian yang di Telogorjo juga sama, ditarik juga. Jadi awalnya itu bukan karena saya pengen ke sana, tapi memang ditarik dan kemudian akhirnya mulai menikmati kiprah dari organisasi tersebut. Luar biasa Pak. Jadi karya nyatanya ini kalau di Telogorjo ini apa Pak? Kira-kira di dalam bidang kesehatan ini apa yang akan dibenahi, apa yang akan ditingkatkan gitu Pak maksudnya? Kalau Telogorjo kan saya sebagai pembina, saya tidak langsung day to day dengan yang itu urusan pengurus. Tapi saya memang karena dapat masukan dari para senior-seniornya juga bahwa Telogorjo itu kan dibangun dari sekumpulan orang Tionghoa yang mendirikan rumah sakit di tahun 1925, kemudian berkembang menjadi rumah sakit mungkin salah satu yang terbesar di Jawa Tengah saat ini. Tapi misi sosialnya itu yang harus selalu dijaga. Lah itu saya sebagai pembina yang selalu
berusaha menjaga misi itu, sekaligus juga mengingatkan para pengurus, misalnya ini hal sepele lah sebenarnya, bahwa para perintis-perintis rumah sakit itu tidak boleh dilupakan. Makanya pada saat bangun yang sekarang besar sekali ini, saya yang memang minta bahwa semua prasasti sejak tahun berapa, 60-an atau berapa, dipasang kembali, diletakkan di tempat yang paling terhormat di lobi rumah sakit. Itu untuk menunjukkan bahwa mengingat jasa itu juga penting, bagian dari membangun masyarakat maupun membangun kesehatan. Artinya apa? Supaya masyarakat tahu, oh, Telogorejo itu dibangun oleh masyarakat, itu penting loh. Jangan sampai bahwa yang bergerak cuma yayasannya, enggak. Bahwa rumah sakit ini juga atas usaha dari masyarakat di Semarang dari dulu. Prasasti yang lama-lama loh, ini tahun berapa? Oh, ini yang nyumbang ini. Itu menurut saya sangat penting, dan saya sangat senang sekali itu sekarang sudah juga terjadi. Jadi saya di pembina lebih menjaga values bukan untuk programnya. Kalau programnya rumah sakit sih banyak ya, kita juga punya Center of Excellence mulai di jantung, di otak, dan di fertilitas. Itu 3 utama yang digarap oleh Rumah Sakit Telogorejo. Luar biasa. Ya, luar biasa itu Pak. Jadi bahwa paling tidak ya teman-teman tokoh-tokoh Tionghoa di Jawa Tengah ini juga ada ditampilkan juga gitu, bahwa ini ada perannya, bahwa kita orang Tionghoa ini juga peduli terhadap pendidikan, peduli terhadap kesehatan, gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, dari sekian pembicaraan yang sudah banyak hal, banyak inti, banyak pokok yang bisa didapatkan, saya rasa ya, dari pembicaraan 1 jam ini kurang lebih. Kemudian apakah Bapak Ibu di sini ada pertanyaan? Silakan bertanya, raise hand mungkin. Ini sebentar Pak. Malam Pak, mohon saran di masa pandemik ini, bisnis apa yang bisa mendapatkan penghasilan dari Pak DCK ini siapa ya Pak? Silakan Pak. Di masa pandemi ini. Ditanya, masa pandemik ini yang masih terus gitu ya, sudah 2 tahun dan mungkin masih terus, ini kira-kira apa nih Pak yang bisa menambah penghasilan gitu? Itu ya Pak DCK ini siapa nih, Pak Dik atau Pak apa dibacanya? Saya nggak tahu jelas. DCK. Ya Pak DCK. Ya, kalau saya sih banyak bisnis yang banyak berkembang juga ya di masa pandemi ini. Ya. Kalau saya boleh bercerita, cerita Pak. Menantu saya misalnya dia bisnisnya di bidang sepatu, ternyata melalui Instagram itu malah berkembang cukup pesat. Saya nggak tahu, mungkin karena sepatunya cuman harganya juga terjangkau ya. Tapi ternyata bahwa nggak bisa pergi, minimal pakai sepatu baru dalam rumah atau gimana juga bisa. Tapi menurut saya nggak ada, saya nggak bisa ngomong spesifik apa. Kalau mau ya spesifik ya pasti kesehatan. Produk-produk kesehatan pasti akan lebih baik. Tapi tidak menjamin. Sekarang ini sudah katanya gelombang 3, tapi saya nggak melihat lonjakan untuk vitamin C, lonjakan untuk herbal sudah nggak terjadi lagi juga. Jadi memang nggak bisa ini yang paling cocok. Yaitu kembali lagi kepada kita. Coba diamatilah, sering kongko, sering ngomong, sering melihat di pasar di mana, observasi lagi memang. Lah ini yang menurut saya nggak bisa kita cuman sekedar baca saja kemudian itu dijalankan. Menurut saya ide itu harus ke pasar kok. Ini saya kasih tahu ya. Saya ide bikin Marimas itu karena saya 5 tahun belusuan pasar loh. Saya jualan MSG, saya jualan mineral, saya jualan STMJ, saya jualan snack. Saya tuh belusuan ke pasar, keluar masuk pasar loh. Padahal waktu tahun 90 saya lulus dari Amerika, saya belusuan pasar, saya stres loh, putus asa loh. Kenapa Pak? Karena saya lihat, loh, ini barang sudah ada semua, saya nggak tahu yang mau dibikin apa. Tapi setelah hampir 5 tahun belusuan, saya bisa melihat, oh ini minuman serbu, ini belum ada ini. You train your eyes. Kalau kamu mengalami sebuah berkeringat, capek, ketemu dengan banyak orang, itu baru
cara pandang kita bisa diubah. Kalau enggak ya seperti orang lain masuk pasar ya nggak taunya apa gitu aja. Ya, kristalisasi juga, kristalisasi dari semuanya, dari ide, dari tenaga, energi yang dituangkan semua difokuskan untuk suatu niat gitu ya Dan Pak. menurut saya memang penting membangun personality yang baik. Karena ginilah kasarannya, kita naik bis itu jok-jok kita bisa dapat proyek miliaran kalau yang di sebelahnya seorang owner perusahaan yang juga kan kalau kita ramah, kongko, bisa mendapatkan, atau di dalam pesawat satu pesawat kongko, atau di dalam seminar saat bertemu, wah orang suka dengan cara kita ngomong, dengan apa yang kita kerjakan. Itu menurut saya. Jadi kesempatan itu memang harus dibuka seluas-luasnya. Kalau orang kan bilang hoki is preparation meets opportunity kan. Lah preparationnya itu apa gitu kan? Preparationnya menurut saya sekarang paling penting adalah attitude kita. Menurut saya itu yang harus dibangun dengan sebaik mungkin. Sikap, dari sikap kita terbuka, nggak gengsian ya Pak, nggak gengsian. Ya. Okay. Kemudian ada Pak Yusef yang sudah raise hand. Silakan Pak Yusef, kemudian Pak Urip. Pak Yusef, Pak Yusefnya belum bisa buka open mic. Silakan Pak Urip. Pak Urip, silakan. Masih di mute, Pak. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam, Pak siapa nih? Ya, Pak Yusef. Oh, Pak Yusef, ya silakan Pak Yusef. Ya, Pak Haryanto, beberapa hari lalu saya ketemu teman-teman FKUB dari Semarang, mungkin kenal dengan Pak Taslim dari FKUB. Oh iya, kenal. Pak Wawan yang dari Pelita. Iya. Ya. Yang pertama mungkin saya komentari mengenai apa yang disampaikan tadi mengenai pendidikan. Mungkin Pak Menteri yang baru sekarang ini, Pak Nadiem Makarim, ketika ditunjuk Pak Jokowi, 100 hari itu dia mendengar problem pendidikan di Indonesia. Baru setelah itu dia kasih terus sekarang ini. Antara lain menghapuskan UN, diganti dengan assessment. Terus sekarang ada Merdeka Belajar, ada Guru Merdeka, Sekolah Merdeka, dan seterusnya. Nah, intinya sebetulnya apa yang tadi yang disampaikan oleh Pak Taslim mengenai untuk menemukan potensi diri. Yang dimana tadi kata Bapak, dari sejak kecil, anak tuh harusnya diasah sampai ketemu potensi dirinya. Nah, mudah-mudahan pendidikan kita ke depan bisa seperti itu terus. Jangan sampai nanti saya yang khawatir tuh diganti menterinya nanti balik lagi arahnya ke yang lain gitu. Oke. Nah, tadi yang menarik itu ada rumus ya, selain dari membangun corporate culture itu, di mana harus diberikan contoh oleh para leader, para pemimpin, para pemiliknya. Lalu yang kedua juga yang menarik yang Bapak sampaikan itu mengenai rumus inovasi. Bahwa inovasi itu mungkin tidak jauh berbeda apa yang pernah Nadiem bikin juga. Ketika Nadiem bikin Gojek kan dia melihat problem, diobservasi, dikritisi, baru dikasih solusi. Nah, apakah produk-produk Bapak juga seperti itu, Pak? Dilakukan, melihat problem, lalu dicarikan solusinya, dikritisi, baru kan solusinya seperti itu. Setiap ide-ide seperti itu yang muncul baik produk di pendidikan, produk di kesehatan, di yayasan, ataupun produk Marimas dan yang lainnya. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Ya, selamat malam. Saya jawab langsung ya, Pak Theo. Boleh. Jawab langsung, Pak. Ya, jawab langsung, ya, Pak. Menurut saya memang itu pendekatannya semacam itu yang saya katakan tadi, kita harus pandai-pandai mencari masalah. Tapi memang belum tentu, dan ini sekali lagi ya, belum tentu kalau kita sudah tahu masalahnya, kita berikan solusinya,
belum tentu juga akan berhasil loh. Saya tetap tidak mengesampingkan ada faktor X, hoki atau apapun namanya lah, ya kan. Tapi minimal itu akan mensortir kesalahan-kesalahan yang lain. Sudah dengan cara itu ginilah paling gampang lah. Kita lihat perusahaan-perusahaan besar lah yang launching misalnya produk-produk di pasaran. Itu perusahaan besar loh. Bukan kecil loh, mereka sudah ngadakan customer research, sudah ngadakan FGD, sudah ngadakan trial, sampling, apapun, tetap nggak jalan juga kok. Tapi itu meminimalkan risiko tetepan. Jadi itu yang menurut saya tetap bukannya jaminan bahwa kalau sudah melakukan itu nanti semuanya pasti beres gitu Pak. Jadi memang tidak bisa, tidak mudah memang. Tapi gini, produk boleh gagal, usaha boleh gagal, tapi kita tidak boleh jadi manusia gagal, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Terima kasih. Mungkin Pak Yusef terjawab ya. Nah, oke. Sebelum Pak Urip sebentar ya, pertahan dulu. Selamat malam Pak Har. Ini dari Bu Funi. Selamat malam Pak Har. Apakah di era pandemi seperti ini berimbas kepada perusahaan Bapak? Nah, ini menarik juga pertanyaannya. Oh, berimbas sekali. Sekarang ini juga yang kita hadapi kenaikan bahan baku yang mendadak tinggi. Karena kontainer yang mendadak banyak dikarantina, kemudian juga China sedang memperketat tingkat polusinya gara-gara ada Winter Olympics, sehingga pabrik-pabrik di China disuruh mengurangi produksinya. Akibatnya suplai bahan baku mendadak drop, harga bahan baku mendadak naik 2-3 kali lipat. Itu salah satu contohnya. Kemudian saat pandemi mendadak channel-channel distribusi terpotong, pasar tutup, distributor anak buahnya kena infeksi, nggak bisa ke pasar, semuanya terganggu semua. Jadi ya kalau ditanya ya, tapi bagaimana ngatasinya? Lah memang siklus ini akan selalu terjadi meskipun ini mungkin salah satu siklus yang terbesar. Tapi sebenarnya sampai itu pun kita sedang berkompetisi dengan kompetitor pun itu juga sebuah masalah yang akan selalu ada. Jadi dan itulah yang mengasah kita. Sebuah pohon itu menjadi lebih kuat kalau kadang ada topan, kadang ada angin, kadang kena panas, kadang kalau semuanya baik-baik saja akarnya ya nggak akan terlalu kuat gitu aja. Keren nih. Jadi memang segala tantangan itu ya itulah yang membentuk diri kita ya, gitu ya Pak. Betul. Dan kalau satu ketika ya, yang tadi saya katakan, ya sudah kalau memang kalah dengan sebuah persaingan ya sudah. Tapi kemudian what's next? Makanya saya bilang produknya bisa gagal, usahanya bisa gagal, manusianya selamanya nggak boleh gagal loh. Ya. Kamu boleh nangis, mungkin karena kegagalan. Saya dulu waktu bikin snack gagal ya sedih, bikin STMJ gagal ya sedih. Tapi ya terus what's next? Harus bangkit lagi. Stres ya stres, wong saya S2 kok. Sampai gagal itu ya malu. Tapi kemudian harus bangkit lagi. Saya selalu sekarang ngomong gini lah, sedih, nangis bolehlah 2 kali 24 jam, setelah itu keluar kamar. Itu kan bangkit lagi. Ya. Jadi sedihnya jangan lama-lama gitu aja. Harus segera move on. Ya, Pak Urip silakan Pak Urip. Selamat malam Pak Tio, Pak Haryanto. Malam Pak. Malam Pak. Terima kasih kesempatan ini untuk bertanya. Ada beberapa pertanyaan dan komentar boleh ya? Boleh Pak. Boleh Pak, silakan Pak. Yang pertama begini Pak Haryanto. Saya kok menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Bapak benar, ya, bahwa anak-anak itu yang pandai itu yang berani bertanya. Ya, saya setuju. Tetapi kok saat ini anak-anak yang saya alami untuk bertanya itu susah sekali ya. Karena mereka kelihatannya basicnya kurang gitu ya. Ya, jadi membacanya kurang, sehingga kalau suruh bertanya apanya yang mau ditanyakan, wong dia tidak baca kan begitu. Kurang literasi. Maunya instan. Nah, saya tanya kepada pegawai, anak kamu pakai bahasa Sunda ya karena di Bandung, anak kamu itu sudah mulai tatap muka. Sudah Pak, tapi tidak setiap hari. Selama ini online. Nah, bagaimana itu belajar online? Iya Pak, saya juga bingung. Kalau diberi PR, cari jawabannya aja di Google katanya.
Jadi langsung cari jawabannya di Google kan ada itu anak-anak SD kan ada sheet-nya ya. Lembar jawab apa namanya gitu. Langsung aja nyalin katanya gitu. Saya juga bingung apa anak-anak ini nanti bisa enggak katanya demikian. Jadi mungkin mereka menganggap bahwa instan itu penting. Sebagaimana minuman yang Bapak buat itu instan itu ya, Marimas itu ya Pak ya. Kan begitu. Nah, jadi kayaknya belum siap banget ini ya. Memang tadi Bapak juga mengatakan masih lama ke arah sana. Saya sangat setuju. Terus yang kedua adalah saya bertanya ke bisnis Bapak. Saya memang tahun sekitar Bapak punya usaha itu, saya pernah membantu di sebuah perusahaan. Saya menggunakan produk Bapak untuk alat promosi. Nah, pertanyaannya, produk Bapak itu dengan produk kompetitornya, saya tidak menyebut ya Pak ya. Duluan mana Pak? Gitu. Duluan mana dengan kompetitornya? Saya lihat kok sudah ada juga ya kompetitornya yang dalam bentuk serbuk gitu loh ya. Nah, tapi saya dulu pakai produk Bapak yang dalam sase-sase itu untuk alat promosi begitu ya. Kemudian jadi ada sebuah kemasan nanti dalamnya diisi produknya Bapak lah untuk promosi gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah saya setuju dengan pendapat Bapak bahwa untuk mencari ide itu kita memang harus banyak kongko, ngobrol. Nah, memang anak-anak sekarang kelihatannya kurang banyak itu senang ngobrol. Maunya ngelihat karena mungkin motivator selalu mengatakan apa ya itu katanya amati apa Pak Tio? Amati kemudian tiru modifikasi. Ya, ini dia tiru modifikasi ATM kan gitu katanya ya. Amati, tiru, modifikasi. Yang saya sendiri kurang begitu senang karena kebetulan saya konsultan haki, jadi kalau meniru itu kan ada batas-batasnya ya. Kalau nanti bisa kena tuntutan orang, apalagi zaman sekarang kan begitu. Jadi banyak motivator-motivator yang apa namanya mengajarkan ATM itu katanya ya, amati, tiru, modifikasi. Kalau saya sependapat dengan Bapak, banyak kongko, pergi ke pasar, kemana gitu ya, mengamati orang butuh apa dan sebagainya. Dikaitkan dengan pertanyaan tadi, bisnis apa nih ke depan? Menurut pengamatan saya, bisnis pangan itu akan menjadi prioritas untuk di negara kita, mungkin seluruh dunia, karena jumlah penduduk meningkat, kemudian yang menengah ke bawah juga akhirnya berusaha ya menengah ke atas naik pangkat gitu ya, naik golongan dan itu juga meningkat dan mereka juga butuh makanan-makanan yang berkualitas. Menurut saya diversifikasi produk makanan ya, tetapi mereka kalau diajak ngomong produk makanan larinya bikin kafe kan gitu Pak Tio. Taunya mereka begitu ya Kak. Padahal produk makanan itu banyak sekali. Saya pikir sumbernya dari nutrisinya kalau ahli nutrisi ini Pak Har. Iya, cocok gitu. Jadi produk makanan menurut saya ke depan yang harus dikembangkan itu terus. Ya, gitu. Setuju Pak Urip. Setuju. Ya, jadi salah satunya kokoh di inti ini ya. Ya, jadi semuanya kalau bisa mengembangkan bisnis makanan. Nah, kemudian jadi itu yang tadi ditanyakan bisnis apa menurut pandangan saya itu. Kemudian banyak motivator ya Pak Haryanto tadi katanya ada yang bertanya bisnisnya Bapak dengan adanya pandemi ini gimana? Ya pasti kena dampak. Orang itu selalu berpikir begini, kalau berbisnis itu pasti untung, belum tentu kan? Tetap ada risiko kan ya. Karena motivator selalu mengajarkan bahwa kalau berbisnis itu pasti untung, kalau saya tidak. Saya selalu mengatakan coba perhitungkan juga risikonya karena tetap ada risikonya ya. Bahwa kegagalan pasti ada. Saya sependapat dengan Pak Haryanto bahwa kita boleh gagal tapi tidak boleh jadi manusia yang gagal. Bisnis boleh gagal, tapi jangan jadi manusia gagal. Menangis di kamar, keluar lagi, berusaha untuk sukses. Saya sependapat, tapi bahwa gagal, rugi pasti akan terjadi, kan gitu ya. Tinggal pandai-pandai kita mengelola kegagalan itu kan. Ya. Yang terakhir Pak, saya sedikit paham tentang Bapak. Bapak itu kan keluarganya, mohon maaf ya Pak, mudah-mudahan tidak keliru, masih kerabat dengan Pak Kwik Kian Gi gitu loh ya.
kalau saya perhatikan idealisme Bapak kok mirip-mirip Pak Quick Yandi gitu loh ya. Apakah sering dari kecil sering ngobrol dengan beliau atau memang di keluarga Bapak strukturnya itu semua yang memang idealis begitu Pak? Terima kasih, panjang sekali Pak Tio, mohon maaf Pak Rianto. Ya, salam kenal, terima kasih sekali. Mohon maaf ini kalau ada kekeliruan saya bertanya, memberikan komentar ya. Terima kasih Pak, selamat malam. Ya, makasih Pak Urip. Silakan Pak. Ya, untuk awal yang saya jawab dari Pak Kwek itu keluarga istri saya, Pak. Bukan dari keluarga Bapak. Tapi memang saya kan kemudian interaksi banyak dengan papa mertua yang tadi saya ceritakan. Dan saya belajar idealisme juga dari beliau. Jadi dari adiknya Pak Kwek gitulah. Terus kalau yang soal pertanyaan tadi memang ini yang selalu saya kritisi para guru. Kalau tanyanya apa, siapa, di mana, kapan, itu sudah nggak usah ditanya lah. Saya bilang sama guru, semua pertanyaan yang kalau di Google keluar jawabannya itu pertanyaan nggak mutu. Benar. Harusnya benar. pertanyaan itu kalau di Google nggak ada jawabannya. Kalau tanya kapan R.A. Kartini dilahirkan, kapan R.A. Kartini meninggal, kemudian siapa suami R.A. Kartini, itu ada semua. Tapi kalau ditanya, kenapa R.A. Kartini memilih menjadi seorang vegetarian, lah itu menarik. Ya kan? Karena mungkin informasinya terbatas, itu ada di buku Habis Gelap Terbitlah Terang loh. R.A. Kartini menulis karena sakit-sakitan, kemudian dibawa ke kelenteng Welahan, kemudian dikasih obat, dikasih air, dan disuruh jadi vegetarian. Dia tulis, saya anak Buddha istilahnya, karena dari kelenteng, saya tidak makan barang hidup lagi. Lah dari itu bisa dijadikan sesuatu yang menarik. Ngajar R.A. Kartini bukan cuma pasang sanggul, tapi bagaimana R.A. Kartini misalnya mendapatkan pengetahuannya soal feminisme. Ternyata kan selain dari Abendanon dan Stella, ternyata pengaruh terbesarnya dari Sastro Kartono. Lah itu nggak pernah digali misalnya. Jadi selalu guru itu harus kreatif mencari sesuatu yang mungkin masih terkubur, diangkat kembali ke atas. Gurunya nggak baca Pak mungkin. Lah mungkin ya, kalau itu sudah beda guru, makanya saya bilang guru itu sudah harus banyak baca, pengetahuannya luas sehingga dia bisa mengakomodir itu. Dan satu lagi kalau saya pengen guru itu harus bisa demitosisasi ya, artinya begini, yang dianggap mitos harus hilang. Kucing, misalnya saya sering ngasih contoh, kucing kembang telon. Orang Jawa bilang, oh kalau lahirnya jantan pasti mati dimakan induknya. Ternyata penjelasannya 100% genetika. Soal ada gen-gen tertentu antara diploid dan triploid misalnya. Ternyata itu penjelasannya kenapa kalau kembang telon 3 warna lahir jantan pasti mati. Lah itu harus ditarik untuk menjelaskan sebelum menjelaskan ilmu genetika. Kalau tahu-tahu diajari soal ngitung genetika saya pusing, nggak tertarik itulah. Jadi itu yang menurut saya memang gurunya dulu yang harus diolah. Kemudian kalau yang soal produk, memang yang kompetitor sudah ada dulu, tapi di modern market Pak, di trade market di pasar basah itu mungkin kami yang pertama mengenalkan, sehingga kami saat itu bisa masuk dan cukup laku di pasar basah itu Pak. Jadi itu memang betul kalau sebelumnya sudah ada, tapi di modern trade. Kami masuknya di general trade yang pertama kali. Kemudian yang lainnya... Jadi tidak usah takut ya Pak ya, kalau artinya bahwa produk itu sebelumnya sudah ada, Bapak menjadi follower, misalnya begitu ya. Tetapi ada segmentasi yang berbeda, tidak usah takut kan gitu ya Pak ya? Betul. Sebenarnya follower seperti kalau kita lihat lah, minuman energy drink yang awal dulu lakunya dalam botol, kemudian saat ada yang berinovasi dalam bentuk serbuk itu sudah inovasi. Sebenarnya innovation is imitation creatively. Imitate creatively, nggak boleh imitate 100%, kalau itu susah dan berat sekali. Produk yang follower itu biayanya besar sekali dan mahal. Tapi kalau kamu inovatif, tolak ukurnya gampang kok. Produk yang inovatif, modalnya pasti nggak sebesar kalau dengan follower. Jadi waktu saya mendirikan Marimas di tahun 95, kalau saya nggak salah ingat, modalnya mungkin di bawah 100 juta. Karena mesin saat itu saya cuma beli dari yang lokal, saya tahu bisa. Gula saat itu harga berapa, etiket berapa, bisa.
Dan saya bisa menyederhanakan beberapa proses produksi, kebetulan saya background-nya teknologi pangan, sehingga dengan biaya segitu bisa. Tapi hari ini mau bikin pabrik minuman serbuk nggak bisa, karena belum biaya komunikasinya, belum macam-macam. Dulu tuh nggak perlu biaya iklan, iklannya yang tadi saya katakan pakai toa ke pasar itu bisa. Kalau sekarang nggak bisa. Jadi memang apa ya? Dan itu kalau mau ditiru di zaman sekarang juga sudah beda. Ini yang menurut saya memang inovasi kayak Mas Menteri lah, Gojek itu menurut saya dia melihat mungkin Uber. Oh, Uber untuk mobil. Di Indonesia ada sepeda motor ojek. Kenapa enggak saya combine konsep Uber dengan ojek lapangan jadi Gojek itu? Mungkin itu yang dilihat juga. Jadi memang kadang ide itu bisa muncul dari mana saja. Saya boleh cerita soal perusahaan teh botol yang cukup terkenal di Indonesia. Tahun 70-an itu dia belum bikin teh botol, tapi dia itu ikut pameran Jakarta Fair, tehnya masih teh serbuk. Lah dia tiap malam menyiapkan teh untuk besok dibawa ke Jakarta Fair dalam panci. Ternyata kalau mau dibawa dari tempatnya kos-kosan, saat itu dia juga belum kaya, ke Jakarta Fair, Jalan Jakarta tahun 70-an katanya banyak berlubang, yang di panci itu tehnya tumpah terus. Kemudian dia pikir, ya kalau gitu dimasukin botol aja praktis supaya nggak tumpah. Lah waktu dimasukin botol kadang diminum dia mikir, loh kok praktis ya teh dalam botol? Itu idenya teh dalam botol karena di tengah-tengah kesulitan. Bahkan dari tengah kesulitan kalau kita jeli ya kita bisa mendapatkan satu penemuan gitu ya Pak. Ini menarik. Iya, kebanyakan ide itu di tengah penderitaan Pak, bukan? Iya, ya biasanya gitu. Iya, iya. Power of kepepet. Pak, ini ada Pak Urip sudah ya Pak ya? Oh, ya boleh. Saya oke ya. Kita next question ya. Selamat malam. Dalam pembentuk budaya perusahaan dikenal konsep reward and punishment. Ada owner perusahaan yang punya pandangan bahwa untuk karyawan di Indonesia punishment lebih efektif dibandingkan reward dalam hal memotivasi karyawan. Sehingga owner selalu memberikan ancaman punishment apabila target tidak tercapai. Bagaimana pandangan Pak Har tentang hal ini? Terima kasih. Menurut saya sih dua-duanya tetap harus ada. Menurut saya kalau hanya punishment saja, menurut saya juga tidak akan menciptakan kondisi kerja yang baik juga sih kalau saya. Apalagi di masa-masa semacam pandemi ini ya. Ini masa yang tidak mudah bagi banyak orang. Bahkan di masa pandemi ini, terus terang malah fasilitas sosial yang biasa kita berikan, itu malah tetap kita berikan loh di masa-masa pandemi ini. Jadi misalnya bagi sembako, memberi beasiswa, saat istri ulang tahun selalu kami membagikan ayam goreng utuh untuk dibawa pulang ke rumah untuk semua karyawan. Itu kalau diberikan di masa pandemi, nilainya itu berlipat-lipat loh. Lah itu adalah celengan sosial untuk kalau nanti keadaan sudah normal, menurut saya itu akan menjadi sebuah lompatan mental yang baik buat perusahaan. Ya, kalau memang nggak bisa sih nggak apa-apa, tapi kalau memang sebenarnya masih ada cadangan, why not hal itu dipakai menjadi sebuah, saya istilahnya ya celengan sosial atau celengan apa ya, pokoknya untuk lompatan sehingga semua karyawan, semua staf di bawah kita juga menyadari, keadaan sedang sulit loh, tapi kok kami masih mendapatkan ini. Jadi menurut saya itu juga harus diimbangi. Tapi kalau salah, ya memang harus ada punishment kalau menurut saya. Ini yang menurut saya harus jelas sekali. Jangan sampai kalau dikit-dikit punishment, menurut saya tidak akan menciptakan iklim yang juga sehat sekali. Nanti yang dilakukan adalah manipulasi data. Kalau dia ketakutan. Jadi ya, itulah. Jadi menurut saya harus gini, kalaupun tapi orang sini susah dididik, lah itu tanggung jawab kita untuk ikut mendidik menurut saya. Ini yang selalu saya katakan sebenarnya dalam usaha atau organisasi, bukan kalau dalam perusahaan ya cari untung ya, dapat imbalan finansial ya. Tapi sebenarnya yang penting adalah bagaimana kita juga meningkatkan kualitas hidupnya mereka loh, cara pikirnya mereka yang nanti dibawa pulang ke rumah, yang nanti diajarkan kepada anaknya, kepada istrinya atau kepada suaminya. Jadi kita ini punya perusahaan, ini cuman kalau istilahnya yang agak spiritual, saluran berkat lah sebenarnya, ya kan? Yang harusnya kita manfaatkan
untuk mendidik staf dan karyawan kita. Dan itu sama saya gunakan juga, saya mendidik soal keberagaman, kebinekaan juga, soal toleransi. Nggak mau kalau ada yang nggak, kan saya nggak bisa terima karena bilang saya, misalnya gini lah, kalau ada acara buka puasa, ya semua harus terlibat, mau kamu Muslim, mau kamu Nasrani, ikut rame-rame buka puasa itu acara sosial. Kalaupun dengarkan tausiah, kalau kadang tausiahnya ya lucu, ya bermanfaat, why not didengarkan? Jadi kita jangan sampai cuman mendidik anak karyawan cuman bekerja dapat gaji dan lain-lain. Menurut saya nggak dapat apa-apa. Itu Pak. Setuju, ini setuju saya. Artinya ada satu rumusan bahwa ketika kita bisa mendidik dan membangkitkan karakter atau soft skill dari karyawan itu, ketika karyawan itu maju juga perusahaan juga akan maju, gitu ya Pak ya? Kalau karyawannya berkembang, perusahaannya pasti akan berkembang juga, gitu. Gitu ya Pak Arya, setuju ya Pak ya? Ya betul, betul. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi ya, dari Ibu Ana Natalia. Malam Pak Har, hoki juga mendukung ya Pak, karena ini kita udah usaha makanan, menurut teman enak, tapi belum hoki, nggak jalan juga ya Pak. Jadi gimana solusinya Pak? Ini pertanyaannya menarik. Ya, kalau makanan laris itu pasti enak, tapi makanan enak memang belum tentu laris. itu sudah hukumnya kok. Ya. Kalau mau ya dirubah. Kalau Anda yakin itu enak, ya dicobakan ke orang-orang dulu kan, banyak sampling. Kalau makanan itu salah satunya harus banyak sampling. Tapi coba didengarkan kalau menurut yang masak enak itu pasti ya. Tapi kalau menurut yang lain enak atau enggak itu kan belum tentu lah. Itu yang harus dicobakan. Kalau saya banyak sampling, banyak suruh orang ngicipin dan dilihat reaksinya. Ya, usaha makanan dalam kondisi pandemi ini juga banyak sekali bermunculan ya usaha-usaha makanan. Kemudian banyak juga yang tampilannya juga bagus di medsos dan sebagainya. Cuman kalau saya mengobserv bahwa usaha makanan ini perlu waktu yang cukup banyak supaya sampai bisa dikenal. Gitu ya Pak Arya? Di Semarang kan surganya kuliner tuh Pak Arya. Ya. Betul, ya itu tadi memang hobi itu betul lah. Seperti semuanya nggak bisa lepas memang, tapi usaha yang terus-menerus dengan pengamatan yang jeli itu akan membantu juga. Tadi makanya saya bilang preparation meets opportunity tadi. Ya memang kalau semuanya preparation, asal kalau syaratnya cuma preparation saja, kemudian opportunity-nya ketemu ya gampang. Tapi yang saya katakan tadi, perusahaan besar pun loh. Saya kasih contoh ya, saya nggak nyebut namanya, tapi ada satu perusahaan, saya lupa tahun berapa, dia bikin beras instan, yang tinggal seolah-olah cuma dimasak di wajan sebentar aja sudah bisa. Saya orang teknologi pangan, saya tahu parboil rice, nasi instan itu parboil, artinya sudah dimasak dulu, teksturnya tuh jelek. Pasti lembek-lembek. Saya bilang, apa yang salahku? Orang Indonesia, itu kalau ditanya punya nasi atau enggak, dia punya 4-5 macam loh. Satu masih jadi beras, satu sedang dimasak, satu di lemari es belum sisa kemarin, satu sedang dikeringkan. Bisa macam-macam loh, ya kan? Nah, kalau orang bule dikasih nasi instan nggak apa-apa, dia nggak pernah tahu tekstur beras kayak apa. Orang Indonesia tahu, oh ini yang pulen, ini kemelenyean, ini atos, ini kurang air, dia tahu kok. Wong sejak kecil makan kok. Jadi saya bilang orang Indonesia kasih makan nasi instan susah. Tapi itu perusahaan besar dipromosikan besar-besaran, wah disamplingkan ke sana kemari. Ternyata betul saya. Jadi saya pun kadang mikir, lah ya loh, saya aja sejak awal lihat aja bisa. Artinya saya pengen ngomong, perusahaan sebesar itu tuh multinasional loh, aja bisa miss loh. Bisa miss loh. Untuk itu. Jadi kalau kita yang masih kecil-kecil miss wajar. Uji coba terus aja, trial error semua dipakai, segala cara jurusnya dipakai semua. Betul. Ya Pak. Pokoknya jangan punya kemaluan itu tadi lah. Dan gini saya ajarin ya, kalau mau tahu orang dicicipi enak atau enggak ya, jangan percaya omongannya, lihat body language-nya, lihat ekspresinya. Kalau minuman, dia minum harus habis loh. Kalau dia minumnya dikit-dikit, ya lumayan loh, enak loh. Itu nggak enak itu. Itu nggak enak.
Pokoknya kalau enak, itu orangnya jadi nggak sopan. Minum, diminum terus bilang, ada lagi nggak? Itu berarti enak. Itu. Lagi nggak sopan ya. Itu Kalau makanan enak, kok kurang ya? Iya. Kalau dia makannya mengunyahnya pelan-pelan terus sopan, itu pasti nggak enak kok. Ini unik nih ya. Ini parameter yang baik nih ya. Parameter yang satu parameter yang revolusioner ini buat Pak Har. Ya, apa kunci yang dikasih dari Pak Har? Menarik sekali. Kemudian ada lagi dari Bu Katarina ya, Katarina. Selamat malam Pak Har. Untuk memenangkan persaingan, soft skill apa yang harus kita kembangkan? Rasanya dari pembicaraan tadi itu Pak Har ngasih kunci-kunci soft skill itu. Cuman ya silakan mungkin perlu dipertegas lagi gitu Pak Har. Ya, yang menurut saya sebenarnya tahan banting itu aja lah. Gini, saya bukan yang ngomong tahan banting itu orang nggak boleh sedih loh, nggak boleh stres loh, nggak boleh depresi loh. Boleh, kuncinya nggak boleh lama-lama gitu aja. Kita nggak boleh iri sama usaha toko sebelah yang laris. Oh boleh iri. Tapi piye caranya untuk kita juga bisa laku? Jangan terus tapi dengan cara kotor, ya kan? Dengan cara yang kreatif dong. Itu yang menurut saya harus kita kembangkan terus. Jadi energi yang positif maupun negatif diarahkan menjadi tindakan yang positif, gitu aja lah. Iya kan? Resilient ya Pak Har. Betul, resilient karena merasa depresi itu juga bagus, stres itu bagus kok. Kalau mau bentuk otot bicep ya kita ya harus latihan dengan barbel, bikin stres lengan loh, baru ototnya terbentuk. Dan ini teori ngomong gampang loh. Kalau ngadepi sendirian bisa nggak gampang, tapi bersyukurlah karena ginilah kita mengaca pada semua persoalan lah. Dalam hidup kita sampai hari ini pasti pernah mengalami hal-hal yang stres sekali sebelumnya. Pastilah entah ada masalah dengan keuangan, masalah dengan pekerjaan, masalah dengan keluarga, masalah dengan organisasi yang cukup besar, bahkan mungkin masalah hukum dan lain-lain. Tapi saya yakin kalau Anda mau berpikir jernih, Anda akan bersyukur Anda pernah mengalami masalah-masalah besar itu. Karena dengan masalah itu, satu saat Anda mengalami masalah, oh kecil ini. Ya kan? Jadi dalam tanda petik, kalau sampai ada masalah besar, bersyukurlah saat Anda bisa lolos, meskipun mungkin kekayaan berkurang, materi berkurang, tapi kesehatan tidak berkurang, ya berkurang paling dikit. Tapi Anda masih waras, masih bisa tertawa, masih makan 3 kali, oh Anda punya modal yang besar untuk melangkah selanjutnya. Luar biasa. Ya, betul sekali Pak. Sangat setuju. Saya sangat setuju dengan tips-tips dari Bapak ini. Ini sangat mengena loh, banyak sekali loh. Kalau dilihat pokok-pokok catatan ini yang malam ini dibawakan oleh Pak Har ini banyak sekali yang membangkitkan kita, mensupport kita, mendayagunakan. Kalau kita pinter, kita bisa menyerap dengan baik. Saya rasa ada pertanyaan lagi. Saya kasih satu pertanyaan, satu orang untuk bertanya sebelum kita tutup di 20.30. Silakan. Bapak, Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, ini saya kembalikan ke Bu Beneta nih. Bu Ben. Halo Bu Ben. Oh, Pak Yusef mau tanya lagi. Silakan Pak. Pak Yusef present lagi tuh. Pak Yusef silakan. Terima kasih. Minta penjelasan tadi itu Pak Haryanto tuh, apakah betul rumusnya hoki itu sama dengan preparation plus opportunity? Minta penjelasannya, makasih. Oke. Ya, gini Pak. Ini ilustrasinya gampang lah. Kalau kita pergi mau mancing ya, kita naik perahu bawa pancing, terus sampai di tengah laut ternyata banyak ikannya, tapi kita cuma pakai kail itu, ya dapatnya dikit itu, preparationnya nggak cukup itu. Coba kita bawa jaring, ketemu ikan, ya akan dapatnya ikan banyak.
Tapi kita sudah lengkap bawa jaring, tapi opportunity-nya nggak muncul. Memang nggak ada ikan, ya nggak dapat, itu aja memang. Jadi memang harus dua-duanya ketemu. Ada persiapan yang cukup, dan ada opportunity yang ada di depan mata. Itu yang menurut saya. Jadi kayak apa ya? Saya pernah, ini kisah sungguhan di Semarang, mungkin Pak Tio pernah dengar, pendiri Perumahan Tanah Mas itu Pak Jamin CH. Dulunya beliau itu seorang sopir truk. Tapi dia itu terkenal sebagai sopir truk yang langsir tanah yang sangat jujur sekali. Karena pernah kejadian dia disuruh nemenin seorang teman pengusaha untuk beli mobil bekas. Lah, yang mau jual itu tahu Pak Jamin itu pinter soal mesin, dibel dulu malamnya. Pokoknya kalau sampai ada salah apa-apa, dikode apa gimana, kamu pokoknya tetap bilang mobilnya bagus. Lah waktu dilihat Pak Jamin, mobilnya ternyata kelihatannya memang nggak bagus. Dia mau ngomong diijak terus kakinya sama penjualnya. Lah pengusaha temannya itu lihat. Tapi Pak Jamin bilang ini jelek mesinnya, jangan dibeli. Wah, itu yang jual marah. Tapi pengusahanya itu punya catatan yang kuat sekali, ini jujur sekali. Waktu Pak Jamin punya ide bagaimana tanah diuruk dari bukit dimasukkan ke tambak di Tanah Mas, dia nggak punya modal, dia deketi teman-teman pengusaha, semua langsung siap memberikan bantuan dana. Preparation kejujuran dan wataknya itu disiapkan. Waktu dia ngetok pintu minta uang, minta dana, sudah diberikan. Opportunity-nya datang klop. Jadi Perumahan Tanah Mas. Konon ceritanya demikian misalnya. Jadi mental termasuk lah ya, mental di persiapan mental karakter itu juga satu preparation ya Pak. Betul, karena kalau nggak siap, kalau Bill Gates bilang apakah seorang yang miskin yang dapat undian uang 10 miliar itu orang kaya? Bukan, itu uang orang miskin yang punya uang banyak, itu aja. jadi menyamakan materi dengan kekayaan itu kadang salah, itu aja. Dan akhirnya yang punya yang tiba-tiba dapat lotre juga sekian tahun jatuh miskin lagi karena memang terbukti di Jawa Timur penduduk yang dibeli tanahnya oleh Pertamina banyak sekarang jatuh miskin semua. Ya betul. Jadi karena dia nggak ada preparation untuk kalau pepatah Tionghoa mengatakan bentuklah badan sungai di saat musim kemarau sehingga saat musim hujan kamu bisa menampung air hujannya. Kalau kamu nggak bikin badan sungai, airnya hilang kemana-mana. Ini menarik sekali, luar biasa pembicaraan malam ini. Tapi waktu juga yang membatasi kita, Pak Har. Nanti kapan-kapan mungkin Pak Har akan diundang lagi oleh Bu Beneta untuk kita bicara yang lainnya. Tapi kalau mau ngundang Pak Har itu saya harus izin Pak Tio, Pak. Kalau kata Pak Tio, enggak, saya juga nggak berani, Pak. Soalnya kuncinya ada di Pak Tio sebetulnya. Gitu ya. Oke, Ben, silakan Ben ditutup. Saya kembalikan. Terima kasih, Pak. Iya, tadi Pak Har sudah memberikan kiat-kiat menarik sekali ya, Pak Tio, dan kami mengucapkan terima kasih banyak sama Pak Har yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu. Juga terima kasih kepada Pak Tio yang sudah mengupas tuntas sampai kulit-kulitnya, sampai nggak punya kemaluan, Pak. Itu kalimat yang paling saya suka, nggak punya kemaluan. Saya sampai mikir ini kemaluan siapa yang hilang. Untuk bukan kemaluannya Anthony Layton loh ya. Aduh, jangan Pak, jangan saya masih butuh Pak. Pak Har, Bu Beneta ini baru menikah dengan Mr. Anthony Layton gitu Pak. Waduh, habis bulan madu tuh Pak mereka Pak. Sampai ngesot-ngesot Pak. Terlihat sih dari keletihannya. Kenapa? Terlihat kalau letih sekali. Harus minum Marimas Pak. Rasa jeruk. Aduh. Baiklah, terima kasih kepada Pak Har, juga kepada Pak Tio, juga kepada seluruh partisipan yang sudah bergabung. Partisipan hari ini luar biasa Pak, nggak ada yang keluar satupun. Stabil, luar biasa, tetap sehat, tetap semangat. Sampai kita bertemu lagi di acara Selasa depan. Selamat malam.